Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di Bootcamp Web Programming yang diadakan oleh Kampus Gratis. Nah, kita sudah pada pertemuan terakhir nih atau pertemuan 8 di Bootcamp Web Programming. Jadi, di pertemuan kali ini kita tidak akan membahas lagi yang lebih dalam mengenai materi sebelumnya. Materi kali ini akan lebih penjelasan mengenai proyek mini atau pembuatan halaman web interaktif. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tipis-tipis nih atau merecap dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Langsung saja masuk ke materinya. Pembahasan. Yang pertama, pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu saya akan menjelaskan lagi mengenai menggabungkan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman interaktif sederhana. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas mengenai membuat tata letak responsif. Dan yang ketiga, kita akan membuat fitur interaktif seperti formulir dan animasi. Jadi pada pertemuan kali ini tuh tujuannya, pada akhirnya nanti kalian akan ditugaskan atau tugas proyek akhirnya kalian harus membuat project mini atau project sederhana yang menggabungkan HTML, CSS, dan JavaScript serta membuat web yang interaktif, yang responsif juga gitu. Kita akan bahas, masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama, menggabungkan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman web interaktif sederhana. Nah, setelah kalian kemarin sudah mempelajari dasar dari HTML, CSS, dan JavaScript, kalian nanti harus menggabungkannya nih dalam proyek ini, dalam membuat halaman web interaktif yang sederhana. Kita akan bahas sedikit mengenai HTML. Jadi HTML itu adalah bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web. Ini memberikan kerangka dasar yang diperlukan untuk menampilkan konten. Tujuannya atau kegunaannya adalah yang pertama, untuk mendefinisikan struktur halaman web. Yang kedua, untuk menyematkan elemen-elemen seperti teks, tombol, dan paragraf. Masih ingat ya, elemen-elemen HTML itu ada apa aja? Ada H1, ada itu H1 itu masuknya mungkin ke texting ya, teks. H1, ada H2, H3, ada paragraf, teks, button, dan sebagainya. Kegunaan dari HTML ini adalah menyertakan file eksternal untuk CSS dan JavaScript. Mungkin ada siapa yang masih ingat mungkin mengenai gimana cara menyematkan CSS ke dalam HTML? Siapa yang masih ingat? Coba diingat-ingat kembali. Ada beberapa cara untuk menyematkan CSS. Yang pertama, ada internal CSS, ada inline CSS, dan ada external CSS. Jadi, kita akan bahas mengenai inline-nya dulu ya. Jadi, inline itu sama seperti nanti ada inline atribut juga di JavaScript sama. Jadi inline CSS ini kita menaruh CSS-nya itu di dalam HTML-nya, tag HTML, misal P, paragraf P, tag P, tag elemen P, ke paragraf. Nanti kita masukkan style, misal apa nih CSS yang mau kita masukkan. Contohnya misal color-nya red untuk membuat warna teksnya menjadi red. Seperti itu. Ada juga internal CSS. Jadi kita menyematkan CSS-nya adanya di atas. Jadi kita taruh CSS-nya semua, nanti kita panggil menggunakan kelas itu di dalam tag HTML-nya. Contoh, misal kita sudah membuat CSS dengan nama text red, misal itu color red. Nanti kita panggil nih di bagian tag elemennya P dengan kelas text red tadi itu. Ada juga eksternal ya. Eksternal ini sama kayak internal, cuma bedanya dia ada di luar file HTML-nya. Jadi nanti kita membuat style.css, nanti kita panggil di file CSS-nya itu kita panggil di dalam HTML-nya di bagian atas ya. Nanti kita panggil style, contohnya style.css. Nah, cara penggunaannya pun sama dengan internal CSS gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh sederhana ya dari kerangkanya tuh. Nah, ini bisa dilihat nih. Nah, berarti kalau link rel style sheet href sama dengan style.css, berarti ini apa ini? Dari ketiga tadi, dari internal, inline, dan eksternal, berarti ini masuknya kemana? Kalau yang jawab internal CSS, betul. Sorry, kalau yang jawab eksternal, maksud saya yang betul ya. Kalau internal, dia nggak begini. Kalau internal dia ada CSS-nya, di atas ini, gitu. Jadi kalau yang jawab internal, salah ya. Yang benar adalah eksternal CSS. Kalau buat yang script ini gimana? Apa itu? Sama dia sama kayak CSS, ini juga masuknya ke eksternal ya, berarti eksternal JavaScript ya gitu.